pas juga. Lalu ada apa lagi? Selain itu ada apa lagi? Ayunan. Ada siapa? Ada siapa lagi? Anak-anak. Nah, bu guru, anak-anak dan semua yang ada di sini itu disebut modal atau aset. Kalau anak-anak, bu guru itu namanya aset atau modal manusia. Dan yang anak-anak sebutkan tadi itu namanya modal fisik. Modal apa? Lalu sekarang anak-anak perhatikan di sekitar sekolah kita. Ada gunting. Enggak, yang di luar. Yang ada di luar ada apa aja? Rumput. Ada pohon sawit, betul. Ada bunga juga. Di depan lalu ada apa lagi? Pohon. Karet, betul. Sama sayur-sayuran di depan. Iya, betul. Jadi lingkungan sekolah kita juga dekat dengan lingkungan perkebunan. Ada sawit, karet, ada sayur-sayuran, dan ada bunga juga. Tanaman. Itu tadi namanya modal lingkungan Halo. Ibu mau tanya ke anak-anak. Coba anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran ibu-ibu semua. Izin Ibu Kepala Sekolah, hari ini saya akan mengajak diskusi untuk memetakan atau mengidentifikasi aset-aset sekolah. Terima kasih kepada Ibu Ketua Posyandu IPRI, perwakilan dari pemerintah desa, Ibu Emma, Ketua Komite dan pengurus komite, juga orang tua, perwakilan orang tua, dan juga rekan-rekan guru yang saya hormati dan saya sayangi. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hari ini kita akan mendiskusikan tentang identifikasi pemetaan aset atau modal sekolah, yang mana ada 7 macam modal yang mungkin selama ini kita tidak sadari itu ada dan bisa kita gunakan atau kita temukan potensinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan alam, modal finansial, dan juga modal fisik. Di sini nanti saya minta pendapatnya ya dari ibu-ibu semua. Tadi juga saya sudah mengajak anak-anak dengan yang caranya mereka untuk menyampaikan pendapat gitu. Dan tadi juga anak-anak menyebutkan cuma tidak semua aset, karena kan susah juga tingkat politik itu apa dulu, lalu agama, budaya, seperti itu. Mereka tadi hanya saya minta untuk menyebutkan apa yang mereka lihat di sekitar sekolah atau di dalam kelas. Terus ada siapa saja di situ. Nah sekarang dari modal manusia untuk lingkungan sekolah, tidak hanya yang ada dalam sekolah saja, tapi juga lingkungan sekitar sekolah. Itu siapa yang mau kasih pendapatnya untuk modal manusia? Ada siapa saja gitu yang bisa dijadikan aset selain guru, orang sekolah, murid, dan juga orang tua. Itu ada siapa lagi gitu yang bisa digunakan untuk modal atau perbuatan di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran. Silakan Ibu Ija. Baik, terima kasih Bu Ayrin. Mungkin orang tua pada kesempatan ini ada yang belum mengerti kali Bu Ayrin tentang pemetaan aset atau modal sekolah. Ini pemetaan aset atau modal sekolah maksudnya sumber daya yang ada di sekolah kita yang dapat kita manfaatkan gunanya untuk kita memaksimalkan apa-apa saja yang ada di sekolah. Aset itu nanti akan kita gunakan untuk memajukan sekolah kita atau sebagai branding
branding atau yang kita jual, istilahnya yang kita jual atau kita tawarkan kepada orang tua murid, bahkan yang sudah sekolah maupun yang akan mendaftarkan anaknya di sekolah kita. Jadi aset ini adalah kekuatan yang kita miliki di sekolah ini. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa aset yang kita miliki, ada 7 aset. Nah, yang pertama yaitu modal manusia. Kalau menurut saya, tadi modal yang ada di sekolah ini, modal manusianya, kita memiliki kepala sekolah dan guru atau tenaga pendidik yang sudah bersertifikat pendidik, yang sudah bersertifikasi itu ada 4. Saya, Bu Airin, Bu Nur, dan Bu Ragil. Nah, 4 guru yang ada di TK Negeri 1 Blimbing ini sudah memiliki sertifikasi atau sertifikat pendidik. Nah, sertifikat pendidik ini sangat diperlukan untuk pendidik. Berarti insya Allah pendidik ini sudah layak menjadi pendidik. Dan juga rata-rata guru dan kepala sekolah yang ada di TK Negeri 1 Blimbing ini sudah berijazah S1 PAUD, sarjana pendidikan PAUD. Jadi sudah linear, sesuai. Nah, jadi kami sudah rata-rata sudah memiliki guru yang sudah yang sudah pendidikannya minimal S1. Selain itu kita juga memiliki aset yang tidak kalah pentingnya, yaitu peserta didik. Nah, peserta didik juga itu merupakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Selain peserta didik atau anak murid, kita juga memiliki komite dan orang tua murid yang sangat mendukung semua program yang ada di sekolah kita. Kami juga sangat bersyukur dan beruntung serta berterima kasih karena komite maupun orang tua murid itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan sekolah. Juga pada kesempatan ini, walaupun mendadak Bu Airin undangnya, tetap siap hadir. Terima kasih ya ibu-ibu semua ya. Itu merupakan bukti support, dukungan yang sangat kami perlukan dan kami sangat bersyukur tentang hal itu. Kemudian untuk manusia juga, kami juga ada di sekolah ini juga ada operator sekolahnya, yaitu Bu Airin. Ada operator dapodiknya, juga beliau melengkap bendahara. Nah, itu juga merupakan aset. Operator sekolah itu yang menangani tentang dapodik. Dapodik itu berupa data. Data itu semuanya itu terekam. Jadi data baik anak murid maupun gurunya itu semuanya terekam dalam dapodik, itu bisa dilihat dan itu juga terintegrasi dengan seperti catatan sipil, seperti akte kelahiran anak. Itu kita tidak bisa bohong Bu, itu sudah terintegrasi. Misalnya kita mau memasukkan murid yang bukan sekolah di sini tidak bisa karena dia sudah ada terintegrasi dengan capil, jadi tidak bisa dibohong. Salah satunya itu capil. Terus ada program PIP yang Bu Airin ya, itu bekerja sama dengan dinas sosial. Murid kita ada yang masuk dalam apa namanya Bu Airin? GTKS itu biasanya itu bisa mendapatkan bantuan PIP yang seperti di SD. Biasanya itu melalui dapodik juga. Nah, nanti juga kelulusannya juga otomatis nanti langsung ke SD, nanti langsung otomatis. Itu sangat diperlukan data pendidik dan tenaga pendidikan. Anak-anak juga udah langsung mendapat nomor induk sekolahnya, nomor induk siswa juga.
Jadi nanti otomatis dari TK sampai ke perguruan tinggi itu masih digunakan nomor induk siswa. Nah, itu juga termasuk dalam Dapodi. Selain itu, mungkin ibu-ibu yang lain atau dari perangkat desa dan dari guru-guru semua ada yang mau menambahkan. Kalau untuk modal usaha, dari modal manusia, saya kira itu dari saya. Mungkin ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Selain yang sudah saya sampaikan, kepala sekolah, guru, murid, komite, modal manusianya. Kalau perangkat desa itu masuk ke politik ya Bu ya? Bisa juga ke sosial juga, tapi bisa juga masuk ke modal manusia. Manusia ya, perangkat desa. Karena kan desa juga membutuhkan. Iya, kami juga bersyukur dan terima kasih pemerintah daerah, pemerintah desa di sini juga sangat mendukung kegiatan maupun program yang sudah maupun akan dilaksanakan oleh TK kita. Juga kita ada tokoh agama juga mendukung, tokoh masyarakat juga mendukung. Setiap kami undang, alhamdulillah beliau-beliau selalu hadir. Apalagi kita ini mau ada perpisahan. Biasanya setiap kegiatan perpisahan semua pemerintah daerah, perangkat desa, tokoh agama maupun dinas pendidikan nanti hadir, insyaallah. Nah, baiklah, mungkin itu yang dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas pendapatnya tentang tadi ya aset modal manusia. Ya memang modal manusia itu bukan hanya guru, kepala sekolah, murid, tapi juga ada orang tua atau komite, bahkan tokoh-tokoh agama di sekitar sekolah, termasuk perangkat desa itu juga bisa kita jadikan modal sekolah. Termasuk Pak Mantri, gitu kan? Bidan, Pak Babin, itu juga bisa kita masukkan ke aset sekolah, karena siapa tahu nanti kita ada program kita undang mereka. Berarti cukup ya untuk modal manusia. Kemudian kita beralih ke modal sosial. Modal sosial ini itu bisa nilai atau norma yang berlaku di desa ini, atau juga hubungan dengan dinas lain. Di sini yang masyarakat sini ya Bu ya, ada tidak norma tertentu yang kalau dilanggar gitu Bu, terus ada dampaknya gitu? Ya, ada sanksinya. Jadi norma itu norma dan nilai itu mengikat masyarakatnya agar menjadi manusia yang taat gitu, yang patuh. Gimana Bu Eri? Bisa itu perjelas Bu? Ini termasuk modal sosial. Iya. Modal sosial. Modal sosial ini berarti kita berhubungan dengan selain dari sekolah, kita juga berhubungan dengan orang-orang luar. Ya, yang di sekolah ini ya pastinya ya sekolah, guru, murid dan komite orang tua murid. Nah, kita juga berhubungan juga dengan orang luar juga, banyak sekali orang luar. Malah luas yang dari luar sana. Jadi dalam orang itu perlu itu, harus ada itu. Apalagi di dalam pemetaan aset untuk sekolah itu. Karena apa? Karena banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang ada, ya kan? Bukan cuma yang ada di sekolah, tapi di luar sekolah juga masih ada pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan daripada aset sekolah ini. Contohnya kemarin ya, Bu Airin ya, yang itu perlu juga ya. Itu sangat melanggar sekali. Makanya di sini untuk modal sosial tuh harus ada kaitan dengan modal manusia, khususnya babin, orang desa, biar nanti norma-norma itu berlaku juga. Baiklah, terima kasih Bu Eri atas pendapatnya. Jadi memang dalam kehidupan kita pun tidak lepas dari aturan yang nilai dan norma, itu norma sosial maupun norma agama.
Dan kita juga ada MOU ya Bu ya, dengan puskesmas. Dan juga posyandu ya Bu, kalau ada pembagian vitamin untuk kelompok yang usianya masih 5 tahun itu juga dapat. Terus ada juga nanti karena baru MOU, jadi nanti ada kita mengundang mereka untuk pemeriksaan deteksi dini perkembangan anak. Baiklah, selanjutnya untuk modal politik itu bukan maksudnya politik praktis gitu ya, kita mencalonkan diri jadi caleg atau apa. Tapi modal politik di sini misalnya ada dukungan dari kepala desa, gitu. Atau kepala ICA dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk kemajuan sekolah. Atau mungkin ada lulusan dari TK ini, ada tidak yang menjadi politikus? Ada tidak? Mungkin kalau TK belum ya. Cuman di sini ada kan dari desa Batunanta jadi anggota dewan. Ya. Nah, dan dari hubungan itu diharapkan nanti ada kontribusinya gitu untuk kemajuan sekolah. Tapi untuk desa Batunanta sendiri, kepala desanya ada, maksudnya dari dulu pun ada berkontribusi dalam kemajuan sekolah. Kemudian untuk modal agama dan budaya, di sini kan kita tinggal di daerah yang beraneka ragam agama dan juga budaya, ya Tante ya. Dan juga di sekeliling kita pun banyak tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, dan itu diharapkan akan memupuk rasa religius dari anak-anak muda kita dan juga warga di desa ini, karena kental sekali gereja. Ada berapa di sini? Ada 4, meskipun ada muslimin. Boleh disebutkan modal agama? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk di Batunanta ini, gereja Katolik dan gereja Protestan itu semuanya berjumlah 4. Di Batunanta dalam gereja Protestan 2, gereja Katolik 1, dan di Batunanta luar gereja Katoliknya 1. Kemudian di sini ada 3 ya, yaitu terletak di sini di depan TK, terus kemudian di Mawang Raya dan Batunanta luar. Jadi kita di sini juga beraneka ragam budayanya, karena dari sini bukan hanya ada Dayak, ada dari Jawa, tapi juga ada dari Timur, juga dari Sumatera dan Sulawesi ini ya. Jadi di Batunanta ini sudah beraneka ragam. Kita juga sangat bangga karena kita masih bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Itu cukup dari saya. Terima kasih atas pendapatnya. Memang betul dengan keanekaragaman itu diharapkan kita bisa memupuk rasa toleransi dan bukannya malah memunculkan perpecahan. Baiklah, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke modal lingkungan alam. Kalau kita tengok di sekolah kita ini dikelilingi dengan sawit, karet, dan juga ada sawah di Mawang Raya itu ya. Nah itu pun bisa juga dimanfaatkan untuk pembelajaran yang kontekstual atau bermakna. Kita juga pernah ya mengajak anak-anak untuk ke kebun sayur untuk melihat langsung di situ, menyesuaikan dengan topik pembelajaran. Jadi pembelajarannya lebih bermakna. Kemudian ada lingkungan apa lagi ya? Saya kan maksudnya bukan orang asli, jadi saya tidak tahu ada potensi apa lagi gitu di sekitar sini. Apakah danau, air terjun atau apa, saya kurang tahu. Ada? Wah, ini dekat sekolah tidak ada ya? Sawit, karet, begini. Yang Batunanta itu berupa apa? Batu ya. Batunanta itu batu mana? Sejarah tempat bersejarah. Tempat sejarah. Nah itu berarti tidak bisa. Budaya. Ya, itu bisa masuk ke budaya ya. Itu letaknya di mana? Letaknya di Hamparati dekat Bapak. Di dalam sini. Berarti mungkin nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa mengulik sejarah Batunanta. Banyak yang sekarang kan orang pendatang kan
tahu batu lantai itu seperti apa. Masa saya saya belum makan lagi. Sekarang tempatnya udah rapi. Sudah dibersihkan. Nah itu ternyata ada aset yang tidak semua orang tahu gitu ya. Dan itu kalau batu itu kan alam ya, dia bisa masuk ke budaya, juga bisa masuk ke alam. Bisa masuk ke modal alam juga. Dan untuk sawit, kita nggak perlu jauh-jauh, tinggal nengok dari jendela kita bisa lihat sawit. Juga karet bisa dimanfaatkan bijinya. Saya pernah meminta anak-anak untuk membawa biji karet untuk kita belajar. Kemudian kita modal finansial. Siapa yang mau punya pendapat modal finansial? Masalah modal finansial itu kalau di sekolah kita di sini kan kita ada apa ya untuk modal dari kita pembelajaran itu biasanya kita ada uang komite, uang pendaftaran, dan juga ada dana dari apa ya biasa seperti bantuan operasional yaitu BOP gitu. Jadi kalau untuk pendaftaran itu biasanya kita gunakan untuk keperluan anak-anak seperti pembelian paket atau ATK. Kemudian kalau untuk BOP memang sudah terlindungi, jadi kita tidak bisa untuk digunakan dengan hal-hal yang tidak sesuai direncanakan gitu. Kalau untuk BOP itu seperti kita penggunaan PMJS itu kan, jadi kita memakai dari dana BOP, dan untuk pengelolaan itu biasanya kami serahkan kepada orang tua murid supaya ada kerjasama antara guru dan orang tua murid. Kalau untuk per bulannya itu seperti komite ya itu digunakan untuk menggajikan honor guru, karena kita di sini kan tidak semuanya pegawai ya Bu ya. Ada berapa guru yang honor di sini, jadi untuk kita membayar gaji guru, jadi untuk honor lah per bulannya. Ya. Terima kasih. Juga dari desa, alhamdulillah kita selalu mendapatkan bantuan dari desa. Memang seperti memberikan kita insentif ya dari diberikan insentif kepada guru semuanya. Jadi memang dari desa, dari dulunya memang bantuan ke TK kita memang sangat baik sekali, dan juga ada bantuan fisiknya juga ya. Banyak kan sudah ada bantuan dari desa itu banyak sekali untuk TK, memang perhatiannya luar biasa. Terima kasih Bu Air. Baiklah, terima kasih Ibu Nur. Ya termasuk bantuan desa itu kita menyelenggarakan penjelasan ya, kita mengajukan proposal untuk kegiatan lain di luar sekolah itu juga bisa sangat membantu. Jadi tidak hanya iuran dari komite, tapi juga ada memang namanya BOP PAUD, itu memang rinciannya memang sudah dipaktorkan, masih kita membeli, bisa punya proyektor, kita bisa punya laptop sekolah, kita juga bisa membagikan PNT. Terima kasih. Sekian cukup ya untuk modal finansial. Sekarang kita ke modal yang terakhir, yaitu modal fisik. Modal fisik itu termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, bangunan, sarana prasarana. Kalau di sekolah kita yang terlihat itu ada gedung sekolah yang terdiri dari 3 kelas, ya kan? Lalu ada perpustakaan. Untuk gedung sekolah sendiri yang kita sudah mencoba beberapa kali mengajukan proposal untuk mendapatkan hak, tapi masih belum tembus. Dari 2020 sudah
mengajukan proposal itu berkali-kali. Ya doakan saja nanti tembusnya biar sekolah kita bisa dibangun ulang atau direhab karena sudah beberapa titik memang ada kerusakan. Dan juga termasuk itu alat permainan edukatif yang di luar. Itu juga bantuan dari Dinas Pendidikan. Ada untuk luar dan juga ada untuk dalam. Lalu di kelas kita sendiri juga kita sudah membuat ada pojok baca kerjasama dengan orang tua. Itu juga sangat terima kasih sekali atas partisipasi dari orang tua. Itu harapannya tuh anak-anak suka dengan buku, bukan melalui pandai membaca dengan dipaksa, tapi memang suka dulu dengan buku. Kalau sudah suka, tidak usah dipaksa, pasti mereka mau membaca. Kemudian juga ada gedung desa yang bisa kita pinjam kalau kita ada kegiatan seperti nanti perpisahan, termasuk juga masjid, gedungnya ya gereja. Siapa tahu nanti kita ada kegiatan keagamaan, kita bisa pergi ke gereja atau ke masjid. Ada lagi tambahannya untuk modal fisik? Ada mungkin untuk modal fisik kita tambah untuk posyandu juga berkaitan dengan hal itu. Oh iya benar. Ada juga gedung posyandu di depannya nanti kan. Kalau kita ada posyandu ya anak yang masih 5 tahun kelompok A juga bisa posyandu. Itu juga termasuk modal sosial. Ya, termasuk tadi ada juga orang tua kita ada pendeta, ada Mama Ajibang, Mama Ajibang juga ya, ketua komunitas sekaligus juga bapak agama. Itu termasuk modal juga untuk sekolah. Baiklah, sebelum saya tutup, apakah masih ada yang memberikan pendapat? Sudah cukup? Terima kasih atas waktunya dan atas saran-sarannya, atas pendapatnya. Akhirnya kita bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan itu ada dan itu merupakan sumber daya yang bisa kita kelola untuk kemajuan sekolah, untuk kualitas pembelajaran juga. Ya, baiklah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Atas diskusi pada siang hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.